Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Mimin doakan kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film horor misteri di mana sang anak merasa ibunya yang saat ini bersamanya bukanlah ibunya. Nah loh, apa tuh maksudnya? Baiklah, daripada penasaran, mari langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat sebuah troli yang di dalamnya terdapat seorang bayi, tepat berada di tengah jalan yang gelap dan sepi. Ia dibawa oleh neneknya diiringi oleh teriakan dari sang ibu yang terdengar khawatir akan kondisi bayinya. Nenek membawa si bayi ke sebuah hutan dan didudukkan di antara ranting dan dedaunan. Sebuah buku terbuka dan terlihat simbol-simbol aneh di sana. Nenek mulai menyalakan api dan menyulutnya di dekat sang bayi. Terdengar si bayi menangis kesakitan. Scene berpindah ke seorang gadis yang ternyata adalah cucu si nenek. Terlihat ada bekas seperti luka bakar di pipinya. Gadis ini bernama Char. Char meminta sang nenek untuk mengantarnya ke sekolah karena ia sudah telat sedangkan bus sekolah telah pergi meninggalkannya. Nenek tidak bisa mengantarnya dan menyuruhnya untuk meminta bantuan si ibu. Char pun akhirnya diantar oleh ibunya. Ibunya bernama Angela. Selama perjalanan, pandangan mata Angela terlihat kosong, entah apa yang ada di pikirannya. Ia tiba-tiba ngegas dan hampir menabrak kuda yang ada di tengah jalan. Char terlihat marah dan bingung dengan apa yang telah diperbuat oleh ibunya. Angela terlihat linglung dan berkata ia sudah tidak sanggup lagi. Perkataan yang membingungkan namun diacuhkan oleh Char dan langsung menuju ke sekolah. Di kelas, ibu guru menyuruh Susan yang sibuk bergosip untuk pindah dan duduk dengan Char. Ia dengan sengaja menempelkan permen karetnya di buku Char. Sedangkan Char hanya bisa pasrah. Kelas pun usai. Ia memberikan sebuah gambar yang melukiskan seseorang yang sedang terbakar kepada ibu guru. Ia mendapatkan inspirasi ini dari mimpinya. Di sekolah, Char adalah anak yang pintar. Hanya saja ia selalu saja sendirian tanpa ada teman yang menemani. Dalam perjalanannya menuju rumah, ia melihat mobil ibunya terparkir di pinggir sungai tanpa ada ibunya di sana. Mereka pun memanggil polisi dan meminta bantuan untuk mencari Angela. Karena waktu hilangnya belum lama, polisi hanya bisa mencari tahu informasi pribadi Angela dan kegiatan apa saja yang biasa ia lakukan dari keluarganya. Aaron, ayah Char, sangat khawatir dan terus memojokkan polisi agar segera mencari keberadaan istrinya. Char disuruh sang ayah untuk mencari foto ibunya di kamar. Mereka pun mulai mencari sendiri dan berpencar. Char yang sedang mencari ibunya tanpa sengaja bertemu dengan Susan dan teman berandal lainnya. Susan mengambil foto si ibu dan memaksa Char untuk menghisap rokok tanpa terbatuk, baru ia bisa mendapatkan kembali foto ibunya. Char yang memang bukan perokok terbatuk-batuk sehingga foto ibunya pun dibakar. Di rumah, si nenek membuatkan sesuatu yang ia sebut bisa melindungi Char dari kejadian buruk. Char ditinggalkan sendirian di ruang tamu sementara nenek akan beristirahat. Ia masih menonton televisi, namun tiba-tiba ia dapat melihat masa-masa bahagianya bersama sang ibu saat ia masih kecil. Akan tetapi, saat ia menoleh ke kamar ibunya, terlihat ada sesuatu yang tertutup kain putih. Char berjalan perlahan menghampiri dan membuka kain penutup yang ternyata wajah seram ibunya yang sedang tersenyum. Char pun terbangun dan muntah-muntah. Ternyata itu hanya mimpi. Akan tetapi, sekarang ia mendengar ada suara-suara dan melihat ke lantai bawah yang ternyata itu adalah pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Ia melihat ibunya yang telah pulang dan sedang duduk sambil makan di kegelapan malam. Tidak ada hal aneh yang terjadi di malam itu. Keesokan harinya, Char bertanya kepada ayahnya mengenai keadaan si ibu yang sedang duduk terbengong. Ayah mengatakan dokter menyuruh ibunya untuk istirahat dan rutin meminum obatnya. Tiba-tiba ayah menyadari bahwa obat yang ia beli kurang satu macam, namun sang ayah harus segera berangkat kerja, sehingga Char mengajukan diri untuk mengambil sendiri di apotik. Di sana ia sudah ditunggu oleh Susan. Susan meminta maaf. Ia baru tahu kemarin Char sedang mencari ibunya dan menyesali perbuatannya. Namun, Char terlihat acuh tak acuh karena masih marah akan kejadian hari itu. Susan kembali ke rumahnya dan bertemu sang ayah. Ayahnya menyuruh Susan untuk jangan dekat-dekat dengan Char.
Entah ada rahasia apa yang ayahnya pendam tanpa memberitahukan Susan. Char kembali ke rumah dan melihat si nenek yang akan keluar bertemu dengan teman lamanya untuk membahas perilaku aneh Angela. Ia menaruh obat itu di depan pintu kamar ibunya dan kembali ke kamarnya. Saat sedang menggambar, ia mendengar suara-suara di dapur, dan ternyata itu adalah ibunya yang sedang memasak. Char terkejut, namun senang melihat ibunya sudah kembali normal juga terlihat sehat dan cantik. Mereka pun berbincang dan menari bersama. Saat sedang akan makan malam, si nenek sengaja menumpahkan makanan. Untungnya Erin membawa pulang makanan siap saji. Angela menatap tajam ke arah ibu mertuanya dan makan dengan perasaan kesal. Char meminta tanda tangan ke ibunya agar ia bisa mengikuti acara jalan-jalan di sekolahnya. Angela mendapat ide untuk jalan-jalan berdua dengan Char, namun dilarang oleh Erin karena dokter menyuruh Angela istirahat total dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Char yang galau dan bingung pun akhirnya hanya bisa terdiam. Erin masuk ke kamar putrinya dan menitipkan ATM istrinya agar istrinya tersebut tidak kemana-mana selama pemulihannya. Tanpa mereka sadari, Angela mengamati mereka di kegelapan malam. Saat akan tidur, Char melihat ibunya yang sedang akan memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Angela terlihat aneh dan memasukkan tangannya begitu dalam hingga ia muntah-muntah. Char terkejut saat si ibu melihat ke arahnya. Ia yang ketakutan pura-pura tidur dan dihampiri oleh Angela. Di pagi harinya, Angela membuka obatnya satu persatu dan menghancurkan obat-obatan itu yang kemudian ia masukkan ke dalam sebuah gelas. Erin yang sedang membetulkan pintu diberi minuman oleh Angela, sembari meminta izin untuk keluar rumah mencari angin segar. Char yang dalam perjalanannya pulang ke rumah bertemu dengan geng pembuli yang terus saja mengintimidasi hingga menakuti Char dengan api. Cewek pembuli ini bernama Kelly. Saat itu juga Angela datang dan menghempaskan Kelly hingga terjatuh. Char bukannya berterima kasih malah marah kepada sang ibu dan meminta ibunya untuk tidak mengulanginya lagi. Ia menanyakan keadaan ibunya yang akhir-akhir ini terlihat aneh. Namun Angela hanya bisa berkata, waktunya belum tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Angela berjalan ke pinggir sungai dan mengatakan ia dan Char sering ke tempat ini saat Char masih bayi. Tapi tanpa ragu ia berjalan ke tengah sungai dan menghilang. Char mengejarnya karena khawatir. Tiba-tiba kakinya ditarik dan ternyata sang ibu sedang berpura-pura tenggelam. Hal ini membuat Char sangat marah. Saat ia berjalan pulang ke rumah, si nenek berteriak melihat Erin kejang-kejang. Char yang mendengar hal itu bergegas lari dan menghampiri sang ayah. Ia panik dan cemas, namun anehnya si ibu terlihat santai dan tidak terlihat raut kepanikan di wajahnya. Erin pun dibawa petugas ke rumah sakit, sedangkan Char dan ibunya menunggu di rumah. Bukannya khawatir, Angela memutar musik dan mengajak Char untuk menari. Ia yang tentu tidak ada mood untuk menari karena ayahnya yang sedang sekarat pun menolak ajakan sang ibu. Angela yang terlihat marah mulai menghentakkan kaki dan bergerak tidak karuan. Char yang ketakutan segera ingin melarikan diri, namun ditarik oleh Angela. Char berusaha membebaskan diri dari dekapan ibunya. Char pun terlepas, namun Angela mulai menggerakkan tubuhnya dengan tidak karuan sambil marah-marah dan kakinya pun terkilir. Bukannya kesakitan, ia malah tertawa dan berteriak ke arah Char. Char kembali kabur, namun berhasil ditangkap dan dilempar. Angela berteriak gak jelas dan mulai mengejar anaknya. Anaknya ketakutan dan merangkak dengan cepat ke kamarnya. Saking ketakutannya, Char terus menatap pintu takut kalau ibunya masuk hingga pagi hari pun tiba. Perlahan ia membuka pintu dan cepat-cepat melewati kamar ibunya, lalu berlari turun ke bawah. Char yang sedang study tour bersama teman-temannya dijelaskan oleh tour guide hal-hal mengenai Halloween atau mereka sebut juga Samhain yang diartikan akhir musim panas. Di mana ini merupakan saat tabir antara dunia manusia dan dunia lain berada sangat dekat. Ada sebuah tradisi yang telah turun-temurun dari nenek moyang, seperti api unggun yang secara tradisional dianggap memiliki kekuatan pelindung atau pembersihan. Char tiba-tiba melihat ruangan berwarna merah yang di dalamnya ada video yang sedang diputar. Di video tersebut menjelaskan tentang dunia manusia dan dunia lain, yang intinya dalam cerita rakyat, sungai, rawa, danau, dan gua merupakan tempat peri-peri bisa memasuki dunia manusia, atau manusia yang dituntun ke negeri mereka.
Tempat ini dihormati dan ditakuti sepanjang waktu. Saat sedang serius mendengarkan, geng pembuli datang dan mematikan siaran di video tersebut. Kelly masih sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Char padanya kala itu. Ia terus mengintimidasi dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan tentang Ibu Char. Ia mengatakan bahwa seluruh keluarga Char tidak waras semua. Karena saat Char masih kecil, keluarganya mencoba untuk membakar Char. Antara percaya dan tidak percaya, Char tidak bisa berkata-kata dan hanya diam saja menerima bulian tersebut. Tiba-tiba, Susan datang dan membela Char. Ternyata Kelly cukup segan pada Susan dan pergi meninggalkan mereka. Di rumah sakit, dokter yang menangani ayah Char menunjukkan hasil yang ternyata ia overdosis akan suatu kandungan obat. Si nenek terkejut karena tahu anaknya tidak sedang mengkonsumsi obat. Ia menyalakan korek api dan membakar sesuatu. Sepulang sekolah, Char diajak oleh Susan ke sebuah lapangan dan mengajarinya merokok. Mereka menjadi sangat akrab dan saling berbagi cerita. Diketahui bahwa ibu Susan telah meninggal saat ia masih kecil karena tenggelam. Terkadang ibunya memberi mimpi dan seperti terus diawasi agar ia tidak melakukan hal-hal yang kelewat batas. Char pun menceritakan ibunya yang ia rasa sudah berbeda dan sangat aneh. Entah itu karena obat yang dikonsumsi atau ada hal lain yang menimpa ibunya. Char mengajak Susan untuk makan malam di rumahnya. Mereka pun kembali ke rumah Char. Sang nenek yang sedang duduk melamun terkejut saat Char membawa Susan ke rumah. Ditambah lagi karena ia mengetahui latar belakang keluarga Susan, terutama ibu Susan yang telah meninggal. Si nenek dengan nada lembut namun sinis meminta Susan untuk pulang karena mereka akan mengadakan acara makan malam. Susan bingung karena Char yang mengajaknya untuk makan malam. Char pun dengan mata berkaca-kaca mendengar ucapan neneknya. Ia merasa tidak enak hati pada Susan dan menyuruh Susan untuk menunggunya di dapur, sementara ia berbicara kepada sang nenek. Di dapur, Susan didatangi oleh sesuatu secara perlahan. Ada tetesan air yang jatuh ke lantai dan disadari oleh Susan. Hantu itu memiliki kalung yang sama seperti yang dipakai olehnya. Sepertinya sang ibu mendatanginya dan membisikkan sebuah kata, yaitu, "Kau harus pergi." Susan yang terkejut langsung keluar dari rumah itu tanpa pamit kepada Char dan neneknya. Char terus memanggilnya karena ia mengira itu semua ulah neneknya. Ia menyalahkan sang nenek atas apa yang telah terjadi. Namun nenek meminta untuk berbicara empat mata. Ia memberitahu Char bahwa suatu malam ibunya membawa Char kecil jalan-jalan dengan stroller. Saat ia pulang, Char kecil tertinggal dan ibunya tak dapat mengingat di mana bayinya berada. Akhirnya pencarian dimulai dan Char berhasil ditemukan di pinggir sungai. Nenek tidak percaya begitu saja bahwa bayi itu benar-benar cucunya dan mengira ia tertukar. Ia mengira bayi itu sudah dirasuki oleh peri, dan jika ingin bayi itu ditukar kembali, mereka harus membakarnya. Ternyata luka di wajahnya adalah hasil dari ritual yang neneknya lakukan untuk mengembalikan cucu asli ke alam manusia. Ia juga menjelaskan bahwa ibunya yang sekarang bukanlah ibu sesungguhnya. Nenek tahu Char sudah melihat keanehan dalam diri ibunya. Ia menyangkal dan naik ke kamar ibunya, namun pintu itu terkunci. Char meminta kunci tersebut, namun nenek memberi syarat bahwa ia harus mempercayai neneknya bahwa itu bukan ibunya. Ia meyakinkan nenek dan nenek pun membukakan pintu itu. Di dalam kamar yang gelap terlihat ibunya yang sedang terikat. Nenek berkata bahwa mereka harus melemahkan dan membakarnya, lalu melihat apakah ia akan berubah. Char yang kasihan melihat ibunya diikat segera membuka ikatan tangan sang ibu. Tentu sang nenek berusaha mencegahnya. Char mendorong neneknya keluar dan mengunci pintu. Ia lanjut membuka ikatan sang ibu. Angela tersadar, namun bergelagat aneh sambil melihat ke arah cermin. Char terkejut dengan sosok menyeramkan yang dilihatnya di cermin. Angela menyuruh Char membuka pintu. Char yang ketakutan terpaksa menuruti ibunya dan membuka pintu itu. Sambil menatap ibu mertuanya dengan tajam, Angela menyuruh Char untuk masuk ke kamar. Terdengar suara pukulan dan teriakan dari sang nenek. Char hanya bisa terdiam dan duduk memikirkan apa yang telah terjadi pada neneknya. Tiba-tiba ada roh nenek yang membisikkan, "Bakar dia." Hari itu adalah hari Halloween. Susan menghampiri Kelly dengan topengnya. Kelly dengan ketus bertanya mengapa ia tidak bergaul dengan Char lagi. Susan hanya diam tak bisa berkata-kata. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan malam ini. Kelly menjawab jika mereka akan membuat api unggun dan berjalan pergi.
Charles terbangun dan ternyata pintu kamarnya telah terbuka lebar. Ia berusaha mencari sang nenek. Terlihat neneknya sudah duduk terdiam dan terbujur kaku di kursi. Ibunya datang dan seperti terkejut melihat ibu mertuanya seperti itu dan berkata akan memanggil ambulans. Tapi tiba-tiba ia memuntahkan darah dan juga mengeluarkan sesuatu seperti ada gigi yang terlepas. Saat itu juga terdengar bunyi bel dan panggilan dari seseorang yang memanggil Charles. Charles yang memang sedang ketakutan melihat ibunya pun segera membukakan pintu dan ternyata pas sekali Susan mengajaknya keluar. Charles mati-matian ingin keluar walaupun tidak diizinkan oleh ibunya. Susan buru-buru mengajak Charles keluar dan melarikan diri diikuti oleh sang ibu yang berteriak memanggilnya dengan sangat marah. Charles pergi ke rumah Susan. Susan mengepak baju-baju dan menyuruh Charles untuk pergi karena khawatir Angela akan menyakitinya. Charles tidak tahu harus kemana. Ia ingat bahwa neneknya pernah berpesan untuk melakukan sesuatu dan jika tidak, ia akan kehilangan ibu selamanya. Sesuatu yang harus ia lakukan yaitu dengan membakar sang ibu untuk menguji apakah benar itu ibunya atau bukan. Di rumah, Angela sedang mandi dan terlihat ada luka yang mengerikan serta rambutnya yang mulai rontok, disertai darah yang mengalir. Malam pun datang. Mereka pergi ke sebuah tempat yang telah mereka rencanakan dan akan membakar ibunya di sana. Si ibu berjalan terpincang-pincang dan menakut-nakuti anak-anak dengan teriakannya. Orang-orang tidak ada yang menganggapnya aneh karena hari itu adalah malam Halloween, di mana semua orang memakai kostum. Charles datang dan mengumpan ibunya untuk ke tempat yang telah mereka siapkan. Saat sampai bukannya Susan yang nongol, ternyata geng Kelly yang datang. Mereka memaksa Charles untuk masuk ke dalam tumpukan kayu-kayu itu. Charles terus memanggil Susan untuk meminta bantuan. Kelly menyuruh teman-temannya untuk menyiram bensin dan akan memantik api. Tapi ia menghentikan perbuatannya karena terkejut dengan wanita mengerikan di belakangnya. Charles sangat ketakutan dan melangkah mundur ketika melihat ibunya yang sudah sangat mengerikan. Makhluk yang menyerupai Angela ini pun masuk dan meyakinkan Charles bahwa ia tidak punya teman dan hanya ibunya lah satu-satunya yang ia punya dan mengajaknya ke suatu tempat yang ia katakan tidak ada rasa sakit dan kesedihan. Anehnya di sini si makhluk ini bertanya apakah Charles tidak ingin bertemu dengan ibunya di sana. Ibunya akan sangat bahagia jika bisa bertemu dengan Charles. Di sini jelas bahwa orang yang ada di depannya saat ini bukanlah ibunya. Charles terlihat pasrah dan memeluk makhluk itu. Ia hanya ingin ibunya kembali. Susan datang dan melemparkan pemantik api. Segera Charles mengambilnya. Tapi tiba-tiba makhluk jelek itu berubah menjadi ibu Charles dan memelas. Charles yakin itu bukanlah ibunya dan langsung membakar makhluk jelek itu. Makhluk itu terbakar dan berteriak kesakitan. Charles dibantu oleh Susan untuk keluar dari sana. Pagi harinya, Erin menghubungi polisi untuk mencari keberadaan sang istri. Polisi berkata, mereka sudah mencari di antara puing-puing dan tak menemukan apa-apa, bahkan jasadnya sekalipun. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Charles membuka pintu dan ternyata ibunya kembali dan terlihat tanpa terluka sedikit pun. Mereka pun berpelukan. Terlihat mereka yang sibuk mengepak barang dan akan pindah rumah. Angela pun terlihat sudah normal kembali dan menjadi ibu seutuhnya untuk Charles. Maka berakhirlah film You Are Not My Mother. Nah, mungkin masih ada yang bingung mengenai cerita ini. Mimin coba jelaskan ya. Jadi saat Angela membawa baby Charles dan menghilang, ialah yang tertukar dengan sesuatu yang disebut peri. Rohnya pergi ke dunia peri, sedangkan peri masuk ke tubuh Angela. Sedangkan neneknya salah mengira bahwa Charles yang tertukar sehingga untuk mengembalikan roh cucunya itu, ia memutuskan untuk membuat ritual pembakaran. Namun ternyata Charles tidak tertukar karena luka bakar itu terus ada pada wajah Charles. Sedangkan ibunya yang dibakar, saat kembali ke rumah ternyata pulang dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka bakar sedikit pun. Itu menandakan bahwa ialah yang tertukar. Semoga teman-teman gak bingung lagi ya. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, boleh share di kolom komentar. Baiklah, sekian alur cerita film You Are Not My Mother. See you on the next video ya. Ciao!